Assalamualaikum mitra olahraga, balik lagi di acara kesayangan kita semua, obrolan bola anak rental. Bersama gue lagi host cadangan Marco. Karena host utamanya kemarin katanya tersandung kasus pengaturan skor ya katanya. Wah, Calciopoli. Kacau. Katanya begitu, emang bener ya? Saya kira korupsi. Korupsi apa tuh? Korupsi itu Dana podcast. bukan. Dananya juga nggak ada, apa yang dikorupsi? Apa yang dikorupsi, Bro? Nanti masuk. Ya. Ada nih, Amin. bos-bos kita nih. Bos-bos kita. Kacau, Bos. Ini lagi dipantau, Bos nih. Kacau. Wawancaranya emang bagus kan? Produser, aduh. Iya, Bos. Kalau memang Katanya- ada kasihin dong. Manoj Punjabi udah tertarik Manoj Punjabi. Emang iya? Bukan dong. Mana Punjabi Itu makan film. anu ya? Sutradara ya? Close the door mungkin. Produser. Oh, produser. Merapi Ahmad tuh. Raffi Ahmad apa Kacau. Raffi Ahmad? Rans Entertainment. Oh iya. Yang punya semuanya dia mah. Kacau tuh orang Dia tuh. mah artis juga, host juga, main sinetron juga. Sama ini di Asli dia. Apaan? 404i. Buset. Ada yang ngerti emang. Yang tahu-tahu aja itu. Bener, katanya. Sap. Iya. Yang paham-paham aja. Bener. Yaudah. Kita lanjut dulu. Lanjut dulu bersama dua kawan gua di sini. Lim Jumsik. Asik. Tim Namgil. Emang gitu obrolan bola anak rental namanya juga kan. Apaan be diomongin? Bener. Nama udah asal-asal aja kan. Tiap hari ganti udah Kacau, heran Sap. banget, begitu dah. Bener. Biarin dah ya. Kita lanjut apa jangan nih? Buat bagi rokok, Buat. Lanjut apa jangan? Lanjut dong. Lanjut dong. Antusias dong, antusias. Ini kita lagi syuting di mana sih sebenarnya? Di Game Lab, Sap. Di Game Lab. Di mana sih Game Game Lab Lab. tuh apaan sih Game Lab? Game Lab tuh rental PS termewah Termewah di Depok, guys. di Depok lokasinya. Pertama juga. Pertama Ada rental PS5 di daerah Depok. Depok. Yang kotanya ini sebenarnya dibilang maju belum. Kayaknya maju, justru maju banget, Sap. Oh justru maju ya? Maju banget. Maju banget ya. Waduh. PS5 nya udah ada rentalnya di sini ya. Nah. 15.000 per jam di Ruko Puri Depok Mas, Blok B5 guys ya. Belum pindah tuh. Belum pindah. Malah Malah sekarang direnovasi guys. Yeah. Semakin nyaman. Nanti gamenya kita lengkapin, cus langsung ya. belum pindah ke Kuningan nih. Kalau udah ke Kuningan harganya udah beda nih. Udah beda. Iya. Beda, Sap. Kacau, Ntar bener. ngomong Masih di Kuningan Depok, masih 15.000 ya kan. Langsung aja guys ya. Oh di Kuningan udah di lantai 17 kan? Lantai 17. Iya, udah parkirnya mahal. Ini udah belum ini? Apa? Udah. Jadi di Game Lab lu bisa main PS sepuasnya. Ya bayarnya mah kagak. Main mah Mainnya sepuasnya sepuasnya. lu ya, sampai tutup juga apa tapi bayar. Iya. Ya udah Sap, kita lanjut aja Sap. Kita lanjut aja Apa nih? Kita Nggak usah mau ngomongin banyak apa nih? bacot aja lagi. Kita ngobrolin bola aja lagi dah. Kan emang ngobrolin bola kan ya. Iya. Kita bahas Liga Inggris lagi. Liga Inggris lagi. Katanya liga terpanas nih. Masuk game week 2. Game week 2. Udah banyak kejutan belum sih di game week 2 nih? Banyak. Kejutan banget sih. Kejutan banget di game week 2. Peringkat 2. Ada fans Arsenal ini guys. Game week 2 peringkat 2 nih. Kejutan lumayan banyak terjadi ya. Peringkat terakhir. Tim siapa itu? Tolong beli. Akuisisi segera. Oke, di game week 2 kita masuk ke ya seperti biasa kita bahas Big Six kan. Big Six. Six. Yang dulu tapi itu kayaknya. Dulu lagi zamannya Si Anu. Alan Shearer. Bener. Iya kan? Sama Ryan Giggs. Eric Clapton. Nah, itu dia. Peter Crouch. Benerin anjing. Eric Cantona goblok, Eric Clapton penyanyi anjing. Ya kan biar lucu aja. Lagi jauh banget. Lu kacau bener Rika. Udah ayo kita lanjut. Alan Shearer. Lanjut. Eric Cantona. Ayo kita lanjut aja langsung. Yang pertama apa sih Sap? Kita
Bahas tim yang katanya peringkat 2 tadi. Peringkat 2 Arsenal. Emang layak tuh dia peringkat 2 ya? Layak banget, Sap. Arsenal lawan Siapa? Leicester City. Leicester City. Arsenal versus Leicester, guys. Apa tuh? Ada apa tuh di sana? 4-2 skornya. Main di kandang Arsenal, iya kan? Arsenal dominasi full. Gabjes pemain anyar cetak 2 gol. Bermain lebih mobile sejauh ini di pertandingan. 2 assist juga. 2 assist juga. Gimana, Do? Memuaskan, awal yang baik atau seperti apa, Do? Menurut gua game kedua ini jauh lebih memuaskan daripada game pertama kalau menurut gua. Setuju. Karena setup golnya itu lebih dari open play. Dari open play. Open play. Kalau game pertama kan masih ya mungkin masih banyak Ya, penyesuaian lah ya. dengan keberuntungan lah istilahnya. Ya sedikit keberuntungan lah. Ya menguasai pertandingan ya. Cuma golnya kalau di game week 2 lebih dari setup play. Pun menurut gua itu 6-2 7-2 pun masih layak sebenarnya. Layak, setuju. Banyak peluang. Banyak banget peluang di depan gawang Gabjes. Dia juga apa namanya? Permainannya lebih terbuka kayak. Karena main di kandang apa gimana nih? Itu faktor. Itu faktor Faktor satunya pasti ya. main di kandang pertama kan game di musim ini pertama kali main di kandang. Stadion Gabjes pasti penuh. stadion penuh ya kan. Terus beruntungnya juga Smith Rowe sama Tomiyasu udah balik. Udah dicoba walaupun cuma baru pemanasan berapa menit terakhir. Iya. Udah makin solid lah squad Arsenal. Pun kemarin gol-golnya tuh menurut gua apalagi gol Gabjes yang pertama ya. Itu menurut gua skillful banget dari Gabjes tuh. Murni individualis dari dia. Enggak lah, setup tetap kan itu kan Martinelli kerja keras di situ. Tapi diakhiri dengan Finishing yang manis dari cantik Gabjes. ya. Iya. Ini Gabjes gue liatnya juga mainnya dia kemana-mana nih sekarang nih. Udah nggak stay di depan aja nih kayak kan. Udah berbeda dari match day pertama nih. Ada yang dirubah kayaknya sama Arteta. Tapi dengan formasi yang sama. Gimana Cak menurut lu Cak? Formasinya sama tapi Formasinya permainan sama. Gabjes nih kemarin luar biasa sih. Patut diacungi Menurut gua jempol selain sih. dari strateginya si Arteta, gua suka karena Gabriel Jesus emang kreatif banget saat kreatif banget. Dia tenang pegang bola ya. Mantan asuhannya si Pep kan. Megang bola itu bener-bener apa ya? asik. Asik. Setuju. Brazil. Brazilian style. Kemudian nggak cuma istilahnya Gabjes doang istilahnya. Ada di sana Odegaard, ada Martinelli gue bilang On fire. on fire. Finishingnya bagus banget. Dan di Arsenal ini ketika dia menyerang transisi bertahannya juga enak. Transisi bertahannya nggak cuma dia nyerang, transisi bertahannya juga enak. Di mana di situ ada Partey doh. Partey. Setuju nggak kalau Partey membuat apa istilahnya pemain-pemain lain itu tenang? Menurut gue sekarang Arsenal nyawanya di Thomas Partey. Istilahnya kayak Busquets di Barca Barcelona. Ya Basques beberapa musim lalu. Beberapa musim Iya, lalu ya, iya kan? beberapa musim lalu Istilahnya ya. gitu. Ya. Nggak, mungkin orang awam nggak ngelihat itu Partey itu cuma dalam statistik dia Gila dia. intercept banyak, tackle-nya banyak, kemudian setup play ke depan menjadi jembatan buat Gabriel Jesus juga. Dan kontrolnya sempurna, Cak. Sempurna, Sempurna setuju, kontrolnya. Capping ball. Justru kalau gue bilang kemarin Odegaard agak tenggelam ya. Justru Partey-nya ini yang istilahnya on fire lah. Dari game pertama kan Odegaard kan nggak kurang perform lah sampai kemarin tuh. Partey itu menurut gua Ya, Gimana? game changer. Bukan. waktunya iya dia Game changer. sangat lah. Waktunya dia serangan cepat, Uh-uh, dia atur dia bolanya. ikut, uh-uh. Waktunya tempo diturunin sama diturunin dia. sama Partey. Partey kelas Menurut ya. gua jenius lah. Otak ya kemarin. One of the best sekarang One deh of the di best. dunia. Puas dengan permainan Arsenal sejauh ini. Kalau puas lah. Untuk hasil kemarin puas ya, kesalahan-kesalahan minor wajar lah terjadi. Apalagi masih Diperbaiki. rata-rata pemain muda masih menggebu-gebu kayak Saliba kemarin kan on goal. On goal. Ya itu wajar aja. Pun Iya. jangan lihat on goal ya, tapi lu lihat Saliba 90 menit bermainnya itu loh. Tanker ya tuh, udah tanker tuh ya. Stopper, bener-bener stopper gua ngeliatnya.
kelas lah, nggak salah lah Arsenal mempertahankan Saliba. Menang, defisit 2 gol, kuasai pertandingan. Lah, menang. Oke, kita lanjut ke partai selanjutnya. Ini menarik juga nih. Arsenal nggak usah bahas banyak-banyak lah ya. Semua Kenapa? orang udah mengakui kualitasnya musim ini di 2 game pertama. Di game pertama. Oke juga. Semoga konsisten ya dong. Semoga konsisten. Semoga konsisten ya Gunners ya. Iya. Ya kan dibalik semua itu kalau pemainnya cedera kita nggak ada yang tahu istilahnya. Iya. Ya, Semoga jangan. konsisten. Semoga konsisten. Kalau Bandar naruh yang lain, ya. Nah, ini yang begini-begini nih. emang bandar apa sih? Bandar apa? Bandar Jakarta kan. Siput. Makanya enak. Iya. Oke, lanjut Oke, lagi. Lanjut apa tuh? Ada apa tuh? Ipul. Ipul. Waduh, Alias Ipul. Liverpool. Ipul ya, guys. Crystal Palace lawan Arsenal kemarin. Ditahan imbang Liverpool lawan Crystal Palace kemarin. 1-1. Darwin Núñez kartu merah. Pemain baru. Katanya berkelas tuh kemarin udah dipuji-puji mampus-mampusan tuh. Banyak peluang gagal kartu merah. Gimana Darwin Núñez kemarin nih? Gimana Cak Darwin Núñez Hmm. dengan kontrol menakjubkannya itu. Iya, anak muda kemudian ada dia dikasih kartu merah gara-gara ya kurang mengontrol emosinya atau gimana lah. Cuma ya mungkin gedek juga itu backnya Crystal Palace sih. Anderson itu gue bilang man of the match buat Crystal Palace-nya. Iya. Jago banget. Jangankan Nunes, Muhammad Salah keteteran, Cok. Dan mumet dia. dan bukan secara skill aja dia defense-nya bagus, secara mentality juga Setuju. gila Nggak, dia. Istilahnya nggak takut melawan Muhammad Salah. Iya, yang Muhammad Salah tuh. label lah pemain terbaik di dunia. Salah ya. Iya, Salah iya. satu lah, Iya. salah Benzema lah Iya, sekarang. salah Siapa Benzema lagi sekarang ya kan? Iya, kemarin top skor setiap match ada lah golnya. Kemudian kemarin dibuat mumet oleh Anderson ini, apalagi Darwin Núñez ya gitu kan. Anak baru Liga Inggris diprovokasi Iya. kepancing. Pancing itu emang ya selain si Crystal Palace bener-bener ngebuat low block, defensive line rendah, bener-bener taruh banyak di tengah. Ya si Núñez ya, mau ngapain gitu sahabat. Iya. Justru Mati kutu ibaratnya udah mati kutu dia. Iya bener, ketika Núñez dapat kartu merah justru di situ si Salah sama lebih ke itunya sih Luis Diaz-nya jadi lebih kreatif di situ, pasti. bisa masuk ke tengah, Cut inside terus. daripada sebelum ada Núñez dia ya main di kiri aja gitu kan. Pusing juga lawan 5 back Crystal Palace gitu. Tapi yang harus gua akui, ketika Núñez kartu merah permainan Liverpool jadi lebih baik. Harusnya. Kemarin begitu. Kemarin begitu. Kemarin begitu. Núñez kartu merah permainan Liverpool malah jadi lebih baik. Iya. Selain dengan pergantian yang lain ya, Fabio Carvalho iya, masuk, iya. Jordan Henderson masuk, di situ Arnold juga naik. Emang si Liverpool udah full attacking di sana. Cuma ya di sisi lain memang ya strategi jadi berubah. Strategi berubah dan ternyata lebih efektif. Lebih efektif. Mungkin setelah ini dengan ngelihatnya ini gua berharap sih ya Klopp mau mencoba taktik-taktik baru gitu maksud gua. Iya, Udah kayaknya nggak kalau terpaku sama trio ini lagi ya. Udah nggak terpaku sama trio dan gaya pressing dia yang coba agak divariasiin. Karena hilang satu pemain malah kreatif banget. jadi Lini serangnya tuh. justru kayak Dengan musim dua jatuhnya kemarin dengan 2 striker kalau kayak gitu kan. Jatuhnya dengan ya bisa dibilang Dua striker. Iya, kan jadinya. justru kayak musim-musim kemarin gitu kan, nggak pakai striker murni. Istilahnya ya Liverpool zaman musim kemarin gitu kan. Berarti apakah butuh sosok Diogo Jota lagi nih Diego Jota. tetap dibandingkan Núñez? menurut gue siapapun yang main masih perlu waktu untuk move on dari Mane. Karena kita ngelihat aja Mane sekarang. Tanpa Mane Liverpool 2 game, 2 hasil imbang. Orang bilang ya ini karena Liverpool segala macam. Toh ini kan jelas Liverpool udah berapa musim mengawali liga dengan Mane kan, mulus. 3 musim terakhir ya, 3 musim mana? 3 musim kali ya Mane ya, udah 19, top performer, top level lah gitu lah. Sekarang nggak ada Mane. Ya udah, kita lihat hasilnya. Salah kayak udah hilang tektokannya. Tektokan Salah pun jadi hilang juga.
Terpengaruh juga loh. kehilangan partner dia. Walaupun yang individual tetap Walaupun sering clash juga. Master Iya. class. But overall di lini tengahnya Liverpool kemarin ada yang mencolok juga sih, Harvey Elliott. Harvey Elliott pemain muda. Itu baru mau Untuk- gue bahas. Iya, untuk nggak cuma attacking, dia rata istilahnya sama defensifnya. Cakep juga kemarin dia. Di lini tengah ini dirombak total sama Liverpool. Gak mainin Henderson, gak mainin Thiago Thiago. cedera. Ya, Thiago cedera. Henderson masuk. Pemain lawas, kawakan James Milner Milner. dipaduin sama Fabinho dan Harvey Elliott. Harvey Elliott. Itu kelas tuh 19 dia kan, nomor 19 kan? Iya, Harvey Elliott kemarin bagus. Mencolok Kemarin bagus. dia. Kemarin bagus. Dia beberapa kali gue lihat musim lalu ditaruh di gelandang sama Klopp, tapi dia juga ternyata posisi gue nggak tahu malah posisi asli dia gelandang atau sayap kanan, karena beberapa Sebenarnya kali dia juga kemarin jadi playmaker. iya, sempat jadi playmaker dan ya, berapa kali nomor dia ditaruh di wing kanan. Nah maksud gue Liverpool beruntung punya pemain yang, apalagi dengan bench Liverpool yang kurang dalam gitu ya. Liverpool beruntung punya Jomplang, ibaratnya jomplang jomplang. banget ya. Liverpool beruntung punya dia yang bisa main di beberapa lini gitu. Karena sepak bola modern harus punya beberapa pemain yang bisa rotasi, di satu orang bisa beberapa posisi Iya, gitu. gak cuman nge-cover di saat cedera, tapi juga bisa merubah permainan di saat Ngerubah buntu permainan. nih. Nah, itu sekarang itu tuh ada nih di sosok Harvey Elliott nih. itu bisa, tapi mungkin nggak sekarang untuk jadi nyawa lini tengah Liverpool lah. Mungkin Jadi penopang. penopang 4-5 tahun lagi lah kalau dia konsisten. Oh, iya, Balik lagi kan sepak Harvey bola. Elliott ya. Sepak bola intinya kan konsistensi. Kita soroti juga lini belakangnya nih. Golnya Crystal Palace nih bisa dibilang kesalahannya lini belakang Liverpool juga ya. Maju sampai hampir garis tengah. Ini mau bikin perangkap offset apa gimana nih maksudnya nih? Virgil sama Nathaniel Phillips nih. Kayak belum ada chemistry di antara dua pemain ini. Gimana, Cak? Strategi si Crystal Palace juga sih ya. Memang sepanjang pertandingan udah beberapa kali dia coba dengan teknik counter attack itu, dan akhirnya ya dapat aktornya si Eze ini lah. Eze kemungkinan iya si Eze-nya, kemudian si Zahanya lepas, finishingnya bagus. Kelas. Nah, di situnya juga karena udah beberapa kali mereka melakukan kombinasi itu. Bahkan hampir 2 gol dia dapat menit 77 kalau nggak salah itu. Zaha bisa istilahnya cetak gol lagi, itu mungkin Liverpool pusing juga itu kalau begitu tuh. Kandas ya. Bisa kandas. Bahkan Gomez dimasukkan di menit 63. Ya itu ya Kenapa mungkin nggak dipas sejak awal sebenarnya? gue nggak ngerti. Kan gue bilang gue ngerasa Klopp tuh udah mulai apa ya namanya, kayak di akhir-akhir di Dortmund tuh kan. Stuck nih. Udah ya, mulai stuck nih, udah stuck ya. udah mulai jenuh mungkin atau gimana nggak ngerti gue, tapi menurut gue nggak ada inovasi lagi dari Klopp. Dia percaya diri dengan 4 finalnya musim lalu, dia percaya itu bakal strategi akan relate dengan musim ini, dan ternyata gak works gitu ya kan. Ya jadi ya udah, Liverpool maka akan, menurut gue kalau Klopp masih dengan dia nggak mau beli pemain, masih dengan, kan masih kebuka nih jendela transfer kan. Transfer window masih ada. Kalau dia masih nggak mau beli pemain, masih dengan idealis dia yang pemain murah segala macam lah. Ya walaupun Nunes mahal sih. Ya dia kan menurut gue ya akan struggle terus. Liga Inggris nggak boleh idealis. Ya? Liga Inggris dinamis. Nggak boleh jadi. Nggak orang boleh, lu idealis nggak di boleh Liga Inggris, ya. bertahan dengan satu cara doang. Ya lu kalau gitu dimakan lu yang ada di situ. Iyalah, Inggris kaliber semua. Isinya singa semua itu ibaratnya. Berarti kalau kita sorot berarti ya Crystal Palace ini yang keren, bisa menang Liverpool. Taktiknya berarti berhasil tuh dia, Sab. Mungkin udah dapat blueprint dari pertandingan Udah dapet pasti dia. Bertahan satu-satu kan. Iya bener-bener bertahan, buset. Dan Liverpoolnya juga nggak maksimal. Nggak maksimal. Dan ya itu dia lepas bola. Ya itu Istilahnya. nggak perlu tuh. Kayak perangkap offside itu nggak perlu. Perlu sebenarnya. Nggak perlu. Buat apa ya? Pun lu pasang defensive line rendah, Pak Virgil nggak akan kalah kok.
Dia kemarin masih ngejar, Philip step udah kalah berapa step? Udah kalah dia? step masih kekejar tapi Dengan langkahnya yang panjang itu, tapi bukan tanggung jawab dia sebenarnya, tanggung jawabnya Nathaniel Phillips. harusnya Justru dia yang tinggal jauh. ketinggalan. Virgil yang cover tapi belum sempet udah di shooting. Ya berarti Kelar. Ya Liverpool, kurang beruntung. ya Liverpool Possession jauh 73-27. Ya udahlah. Terancam ya berarti kalau kayak gini. Liverpool ya selamat berjuang lah. Sangat berjuang. Selamat berjuang. Bersaing sama MU kali ya. Enggak lah kalau itu enggak lah. Tar itu mah. MU ntar dulu lah. Tar dulu ya. Ntar dulu lah, kasihan deh. Lu lagi makan apa nih, Ceh? Lagi makan. Ini guys, Pempek emang enak aja. enak sap. Cobain dulu. Cobain lu kali. Cobain dulu, Sam. Kita cobain dulu. Cobain dulu, Sam. Kita cobain dulu kali ya, Bro. Buset. Beres Wangi bener. Wangi bener Wangi ini. bener ini. Ini namanya apaan, Cak? Pempek. Ini apa namanya? Langer apa-apa? Oh, iya itu Ranger guys. Langer ini Kalau yang namanya. panjang Ranger. Biar ada apa nah ini, Cak? Ada kapal selam juga. Ada yang adaan, lengkap dah. Lengkap banget. Ini asli Palembang guys. Nanti bikin aja iklan 15 detik. Anji Plana ini Anji Plana. Ini beli di mana, Cak? Bisa dibeli di mana nih, Cak? Kalau gue belum tahu, Cak. Bisa pesan, tinggal kontak di sini guys. Di bawah ini, guys. Oke. Asli Murah aja. Palembang. Asli Palembang. Asli Palembang. Bukan kaleng-kaleng, Cak ya? Bukan kaleng-kaleng, warga Depok. Langsung aja pesen ya. Kau bagi dua nih kalau begini. Kacau. Kacau, kacau. Oke. Bye. Bener nih tapi minum ya. Iya. Minum. Aus apa? Aus. Coba bener nih kayak ular nih. Iya. Antar sponsor masuk berarti minum ya. Iya, ular keket kayak ular keket ya begini nih. Nih. Teh. Ini ada nih. Nui. Gitarisnya 420. Oh, begitu. Balik lagi, Sa. Baik lagi aja ya. Langsung ya. Kelamaan ini breaknya nih. Lama banget sama iklan GameLab itu bikin dong yang proper 10 detik, 15 detik nanti dimasukin. Oke. Nanti dulu kita Nanti kita itu buat kalau dibahas udah itu. Weh, acara ini mau dilanjut apa kagak nih? Kalau lanjut balik nih gua nih. Langsung lagi sap. acara bagi. Langsung, Sap. Sap. Lanjut sap. Soalnya ini ya. Sap. Jadi kesal Ya udah gua. rokok dulu. Rokok dulu Rokok kali. dulu biar slow. Iya. Terus sekalian nge-cutnya kayaknya. Iya, benar. Ayo. Gua kata bakar dulu kali. Ini partai selanjutnya nih partai harusnya partai keras sih ini. Chelsea lawan Spurs. Keras ini. Derby London. Pelatihnya keras ini. Pelatihnya keras. Jadi ini udah termasuk partai keras kan nih kalau dilihat dari pertandingannya nih Waduh, kemarin keras nih. banget, guys. Mana dong? Pelatih dengan formasi yang sama. 3-4-3. Sama-sama keras kepala, sama-sama nggak mau ngerubah taktik, sama-sama penghasil piala. Dua-duanya ini. Piala mana? Apa? Piala mana? Liga Champion, Ca, itu Tuchel Oh, pelatihnya. pelatihnya. Gua kata timnya. Nih, Si Spurs. Tuchel juara Champion. Kan si Conte di Inter dong. Gua kira timnya tadi. Oh, timnya mah yang Kalau ada timnya yang atuh Budek. budek ya. Mainnya angin-anginan. Iya. Jadi lanjut dulu dong. Menurut gua ya kemarin namanya derby gede lah ya, derby besar Big Six. Pasti seru harusnya. Tapi kemarin gimana? Nyajikan partai panas atau biasa aja kemarin? Menurut gua secara taktikal secara taktikal Siapa yang unggul? mengecewakan dua-duanya. Mengecewakan. Buat gua. Tapi overall siapa yang Yang layak menang menurut gua. Iya. Dari segi efektivitas mah kayaknya Spurs kalau menurut gua. Tapi overall kalau gua taktik yang berjalan si Chelsea. Kenapa, Cak? Chelsea tuh ke Nah, ini sudut pandang yang berbeda ini. lebih kalau gue bilang sih terus ada parkir busnya Kemarin. kemarin. Gak seperti di pertandingan pertama Iya. dia menggila Emang ini gila. Spurs nih di Mungkin ya kan lawannya Chelsea. Chelsea walaupun game week pertama bentar dikit kali ya. iya sih. Chelsea lebih mendominasi doh kalau gue bilang. Secara penguasaan bola. Ya taktiknya lebih berjalan lancar kalau menurut gue ya. Kalau
Ya silakan. Iya. Ya. Kalau taktiknya lebih berjalan lancar dengan 2 striker di sana, ada Havertz sama Raheem Sterling. Kemudian ditopang dengan 5 midfield kalau dia saat menyerang. Ketika transisi bertahan, Cucurella-nya turun jadi 4 back di sana. Si Reece James yang bermain di 3 back, dia balik lagi ke wing back kalau saat bertahan. Dan di sana menghasilkan banyak-banyak serangan kalau saja efektif di finishingnya ini. Finishing tuh. Makanya abis kalau gue bilang kemarin butuh, makanya dia ada kabar kan Aubameyang guys. Aubameyang. Nah, Chelsea di sini ya kehilangan Lukaku, kemudian Timo Werner, walaupun ya musim lalu juga mereka tidak berkontribusi banyak. Namun Chelsea ini itu dibutuhin kemarin. Chelsea butuh finisher istilahnya. Karena kemarin banyak peluang yang terbuang. Gitu dia. Strateginya efektif namun penyelesaiannya yang kurang. Itu lebihnya sih. Berarti Chelsea. Bisa dibilang kurang beruntung apa pertahanan Spurs ini emang luar biasa nih? Kurang beruntung. Walaupun ya bagus juga sih, Romero kemarin keras juga. Cuma kalau gue bilang ya Chelsea layak menang kemarin. Kalau menurut gue sebenarnya kalau dibilang kurang beruntung gue nggak setuju, karena Chelsea menguasai bola 10 menit pertama Tottenham banyak pegang bola. Sisanya Chelsea menguasai bola, cuma gak jelas arahnya kalau buat gue. Jadi sebatas passing-passingan aja. Nah, passing, crossing, cari Sterling, passing, balik lagi. Maksud gua mungkin gua ngerasa Tottenham memang bertahan nunggu serangan balik karena Conte sadar dia punya Harry Kane, dia punya Son, dia punya Kulusevski sebelum Richarlison masuk kan. Dia punya Kulusevski di depan. Jadi tunggu serangan balik, walaupun gak ada serangan yang benar-benar mateng. Pada akhirnya kan Chelsea gol karena lini belakang Tottenham gue nggak ngerti lah. Koli balik kok bisa dilepas kayak gitu. Tapi menurut gue golnya si siapa Højbjerg tuh nomor 5 tuh itu kelas. Dan gue rasa itu hasil dari kalau lu perhatiin Tottenham itu dia Conte sih, dengan gaya Conte selalu nunggu kan dia. Nah maksud gua counter attack dan cepet gitu. Gaya mainnya crossing lambung dan gak masalah buat gua selama itu efektif. Toh kita lihat Chelsea 1/4 lapangan akhir gila, banyak banget pegang bola gitu. Tapi si Tottenham cuma beberapa kali bisa dengan gol yang sama, walaupun 2-2 kritis gitu. Maksud gua kalau secara taktik gua ragu nih, apakah si Tuchel atau si Conte dua-duanya itu sebenarnya nerapin counter attack? Karena beberapa kali si Chelsea juga ya sebenarnya pada intinya dua-duanya counter attack. Tinggal siapa yang lebih sabar aja. Kenapa gue bilang Tottenham? Karena Tottenham lebih sabar. Jadinya Chelsea yang ke depan. Karena justru ya Chelsea yang ke bawah berubah permainannya. Itu. Dia berubah permainannya. Chelsea yang ke depan harusnya Chelsea yang nunggu. Tapi Tottenham sabar, tahan, akhirnya Chelsea yang ke depan. Mungkin pengaruh main di kandang juga Ya kalau home away pasti ngaruh sih. Gua ngerasa, cuma balik lagi ketika pelatih mau sehebat apapun taktik pelatih, ketika pemain yang nggak bisa merepresentasikannya gitu ya, mengimplementasikannya gitu, menurut gua kayaknya ya mau gimana gitu. Masa mau nyalain pelatih terus? Tapi yang menarik buat gua malah pas ini si Conte sama si Tuchel ribut. Jadi panas ya derbynya ya. Derby jadi panas gara-gara itu, bukan gara-gara pertandingannya. Justru karena insiden. Karena si itu berantem tuh jadi highlight di mana-mana. Lucu juga tuh berantemnya. Gak perlu sebenarnya. Buat pelatih kawakan kan. Bawanya hilang dua-duanya itu ribut begitu. Lu pelatih Liga Inggris, nama lu udah wangi banget di mana-mana, ibarat terkenal lah. Terus lu marah gara-gara diprovokasi sedikit kan? Pelatihnya aja kayak gini, gimana pemainnya? Kayak Liga 2 jadinya, Liga 2, Liga 3 tuh gitu tuh. Emang kata gua. norak tanggal. Terus udah selesai provokasi, Chelsea kan gol. Tuchel selebrasi lari depan Conte anjing, maksud gua.
Ih, norak banget tuh kayak gitu ngapain? Ya kan Buat di Liga Inggris. Liga Untung Inggris si kontenya nggak Partai nengok gitu. dan kontennya nggak bereaksi tau nggak lu? Kontennya ya udah bodo amat. Terus Tottenham gol lagi menit terakhir jadi seri kan malu, jadi kan malu sendiri kan, makanya dia marah tuh. Makanya dia marah. Masa Liga Inggris sih ditonton banyak orang kan. Itu derby kayak gitu satu dunia siapa yang nonton? Itu bocah Liga 2 tawa-tawa itu. Ya ini mah gue dulu nih begini nih. Telat nih gini katanya. Gak perlu lah. Norak tau gak? Akhirnya dua-dua kena kartu merah kan? Udah kena kartu merah, kena Iya. sanksi. Nggak bisa. Akhirnya ngerugiin tim kan? Iya, gara-gara tindakan gak perlu menurut gua. Tapi hasil seri pantas nggak nih buat pertandingan ini? Jawab. Tuh dijawab gua. Sabar aja. Setan. Ya menurut gua dua-dua layak lah seri. Gak ada yang memuaskan soalnya dua-dua main. Gak ada yang memuaskan. Biasa tau gak lo? Ya tim besar tapi dengan permainan yang pas-pasan kok buat gua. Dua-dua ya. Buat di derby mah nggak cocok. Buat di derby gak kayak gitu. Gitu, Menurut harusnya. gua Masa seruan insiden ya begitu ya? iya, maksud gua semua orang nunggu ini, masa lu nggak ngehadirin permainan yang kayak gitu kan? Aduh, nggak banget deh anjing. Enggak banget ya. Kalau kata lu gimana, Cak? Kalau lebih Pantes nggak nih? si penyelesaian finishingnya Chelsea menang. Chelsea harusnya menang. Dan Ada hasil seri istilahnya berarti. ya, ada istilahnya ya, wasit berat sebelah di sana. Makanya sih Tuchel juga marah-marah kan di situ. Fans Chelsea banyak bahas tuh. Banyak bahas tuh Kalau katanya. wasitnya dia Wasit itu si Anthony Taylor nih. udah kelar Chelsea itu Kelar nih pokoknya. Chelsea. Makanya sampai si Tuchel bilang kan, ya kalau ke depan nggak mau lagi lah kalau Chelsea main wasitnya dia. Kalau si Taylor Chelsea seri berarti Chelsea Iya. harusnya menang tuh. Harusnya menang tuh Harusnya kemarin gitu ya. tuh. Harusnya gitu katanya. Kayak begitu. Tapi kan pada akhirnya Chelsea mau wasitnya curang gimana pun, kalau Chelsea bisa golin lebih banyak daripada Tottenham kan dia tetap menang. Harusnya gitu. Harusnya kan Harusnya gitu. gitu. Cuma ya kan namanya wasit harusnya fair dong gitu maksudnya. Dari- Ada banyak keputusan yang istilahnya ya kontroversial. Ya gitu. tapi itu Tapi kalau nggak ada sep- begitu bumbu, nggak ada bumbu di sepak bola. Sepak bola Iya, ini. Sepak bola salah satu menariknya karena kontroversi. Ya, cuma semua pengen wasit fair dong sebagai pengen pengadil dong. wasit fair, Ya benar. karena kayak kemarin Cucurella tanpa bola di jambak ya siapa yang nggak marah kalau wasit harusnya langsung ngasih kartu langsung di situ instan langsung ya istilahnya gitu gitulah kan udah ada VAR di sana masa nggak mau lihat VAR gitu maksudnya yang dimau fans Chelsea itu Fans loh Chelsea itu, gitu. Lu seorang netral juga beranggapan Iya, itu emang beranggapan berat ya harusnya sebelah. adil dong Bisa gitu. adil ya. Ada VAR ada ya cek dong. Ya kalau itu setuju lah. Setuju Kalau lah, itu gitu kan. setuju. Ya udahlah Eva nih. Dengerin nih saran dari teman. Tapi Wasit tetap itu diperbaikin lah pelatihan kayak apa kayak. kalau Chelsea golin Seminar, 5 kan dia seminar. tetap menang. Walaupun wasitnya curang kan. Iya. Kalau offset di offsetin gimana? Hah? Di offsetin. Tendangan jarak jauh. Drive shoot. Drive shoot. Sampai kiper-kiper masuk kalau bisa itu ya. Iya lah, sampai jebol lawangan. Iya benar. Ntar dia nulir juga. Udah, tapi gua mengecewakan lah buat gua Chelsea Tottenham tuh, padahal gua tunggu-tunggu tuh. Tunggu-tunggu sebenarnya. Kirain. Tapi serius seneng lu. Hah? Seneng. Oh sangat. Oh, sangat. Ya udah lanjut lah siapa? Lanjut aja. Lanjut apa nih? Abis ini apa nih? Kita balas kan. Kita bahas City dulu deh. City dulu. Iya, yang satu lagi simpen dulu. Apa yang mau didebatin tuh City apa? Apa? City lawan Bournemouth 4-0. 4-0. Kevin De Bruyne, Haaland no gol. Haaland no gol. Mati Haaland di situ. Mati kutu. Kenapa Haaland bisa begitu? Karena balik lagi Pasti pasti striker top dunia. Si Si Bour- Bournemouth mati gimana? Bournemouth nge-review game pertamanya, pasti nge-review game pertamanya City. Karena City Haaland banget tuh. Haaland banget game Haaland pertama. banget. Haaland FC, weh. Haalandnya di cover. Bruyne menggila ya kan. Bruyne menggila. Gua akuin game kemarin 4-0 City De Bruyne 4 gol 4 pemain berbeda. kelas dunia. City nunjukin dia bukan Haaland FC. Karena memang City ya City tanpa Tanpa Haaland juga udah superior. tanpa Haaland dia masih bisa juara. Haaland ya menambah opsi aja. 4-0 lah apa lagi gitu City mah. Dibuktikan langsung ya. Iya, dan orang-orang pasti nggak kaget kalau City menang gede ya City. Wajar.
dia mau menang 10-0 juga udahlah. Tapi kalah sama Madrid ya. Seneng banget tuh, Cak. Vinicius. Ya Allah. Extra time FC. Yoi. Kelas. Cuma ya kalau dibilang kemarin itu ya City ya materi pemainnya bagus lah istilahnya dari belakang sampai depan Mega bintang. udah itu udah top-topan istilahnya. Kalau kata orang sini mah. udah top-topan udah kiri kanan Walker, Cancelo nggak kelawan itu. Buset di counter attack dia Foden, udah balik duluan anjing. KDB, Ilkay. Iya. Itu dia kemarin ya tinggal istilahnya kalau kita masuk ruang ganti istilahnya si Pep udah ada strategi atau Asal 2 tunjuk 3 merem ya gitu ya. Iya. Siapa nih yang main nih? Kalau nih kayak cocok nih. Gitu dia Masalah main ya. siapapun yang diturunin City kualitasnya tuh mirip-mirip gitu. Kayak dia punya Bernardo, dia punya Mahrez, dia punya Foden, dia punya Grealish. Itu kan buat di sayap itu udah rotasi yang cukup banget ya kan. Belum lagi ada Haaland, Julian Bukan Alvarez. Sangat cukup itu. Apalagi Memuaskan. De Bruyne makin menggila kan De Bruyne. yang Lagi gua matang-matangnya dia nih. yang gua paling suka ya paling atraktif ya istilahnya City. Ketika mereka di high pressing pun sampai jangankan ya pemain tengahnya, back sampai bahkan kiper itu masih tenang megang bola loh. Dan berani ngelolosin diri tanpa umpan lambung sih itu tuh. Gua Passing sukanya kaki ke gitu. kakinya, iya. Passing ke kaki. Kayak Ketika- Arsenal. Iya, bukan kayak sih itu ya. Siapa yang itu? Siapa sih? Oh, enggak ada. Ntar aja itu. Iya, ya kan Seneng banget tuh. iya. Orang susah lu Makanya gitu. kiper. Lalu Nah, itulah yang harus dicontoh dari itu ya. Dari kiper pun bisa buat build up gitu. Nah lah. itu karena Buat penyerangan set play. sepak bola modern penyerangan pertama ya dari Iya. kiper. Walaupun di high press tetap tenang gitu kan. santai, Wolves. Itu yang gue suka. Pulang Om. Hati-hati Om. Lagi renovasi nih game lab. Renovasi, guys. Ntar udah nyaman nih. Jadi City udah oke aja ya. Oke lah, udah. Berarti City kalau di locker room tuh silau ya dia ya. Sap. City mah udah. Bertabur bintang. Kalau City juara lagi pun nggak ada yang kaget kayaknya. Ya udahlah. Materi, strategi, pelatih, Paket komplit. paket komplit. Dan yang punya Yang- juga jadi- jor-joran. Yang Siapa namanya? Mansur. Saya Mansur. yang beruntung Mirip sih sama orang itu ya. Indonesia tuh ya. Siapa tuh, Sob? Ada Mansur juga. Mansur juga. Iya. Bukan Yusuf bukan. Mansur doang. Yang punya empang Oh, 12 hektar. oh. Kirain sih itu. Siapa? Yang punya Oh itu juga ada tuh temen gua kuliahnya di Inggris. Tapi kagak jadi ya katanya. Aduh kurang tahu saya mas. Emang iya? Heeh. Lu katanya deket sama dia. Agak dah. Aduh jangan dah. Gak berani. Kan teman lu. Kuliahnya di Inggris. Kagak jadi. Udah bahas bola ini. Ya kan Liga Inggris. Benar sih Nonton benar. Liga Inggris. Nonton Arsenal ya. Iya. tapi si City ini Oh, dia beruntung banget ya, Do ya. Fans Kenapa? MU kali ya. City kenapa? Jadi ya. Udah di Inggris. City ini beruntung banget punya De Bruyne ya, Do ya. Kacau. Emang apa beruntungnya, Cak? Beruntung. Coba, Do. Gak ada De Bruyne pun kayak menang gak sih City? Dia menang. Gini Cuma loh. Dia punya Bernardo. Nih, Phil. City itu penuh dengan skuad bintang tapi tetap di antara yang lain De Bruyne selalu mencolok. Maksud gua selalu De Bruyne itu nyawanya City untuk sekarang ya dan Pep boleh ganti-ganti pemain tapi De Bruyne selalu stay Di antara para bintang. karena De Bruyne itu jenius menurut gue. Dia benar-benar bisa mengaplikasikan taktiknya si Pep tuh mungkin 90% dari 100%-nya yang Pep kasih kan. Beberapa pemain mungkin cuma ngerti sekian menurut gue gitu ya, kayak pasti ada aja yang miss. Cuma menurut gue De Bruyne tuh setiap laga tuh kalau di rata-rata mungkin 90% taktiknya tuh dilakuin sama De Bruyne. Jenius nih pemain. Bisa menerapkan apa yang pelatih inginkan. Sangat. Semua pelatih pengen De Bruyne pasti. Iya. Dimanapun Di Belgia gimana dia? kan masalahnya pelatih kan. Masalahnya pelatih berarti. Taktikal. Dimanapun De Bruyne ada, pasti dia starter. Gak mungkin. Setuju.
MU berarti beli De Bruyne. Kalau emang dikasih mah. Iya. De Bruyne mau kagak? Oh iya. Mau kali. Mau Mau kali. kali. Kalau gajinya 20 juta Kalau seminggu. kalau mau cari tantangan. Kalau mau cari tantangan ya. Kalau emang merasa jago Iya, mah. kalau merasa jago mah ya. Coba main di MU. Kalau enggak Kalau lu jago mah emang. kalau enggak puyeng ya. Iya. Lah kagak puyeng MU mah. Lu udah biasa kalah. Oh, udah biasa Lu kalah. kagak puyeng lagi. Kagak puyeng enggak? Kita bahas aja kali ya langsung ya. Ya, Boleh. silahkan dah Manchester. MU. Brentford. Manchester MU itu ada panjangannya MU. Apa tuh? Manchester Wanjing. Anjing. Anjing. 4-0, 4-0. Lawan lebah. 4-0. Disantok itu. Ini Eriksen katanya anjing di Brentford kalau kita tahu. 4-0. 4-0 ya? Gua Ini kata kayak MU lawan Persita Tangerang, serisnya juga masih bagus ya. seri sap. Zamannya Egy Melgiansa lagi. Kacau. Ya sama Persita juga seri kali. Bener. Mainnya di Pekansari sih. Iya, situ. Lapangan ini Mangga. Gue tuh malas bahasa MU. Bukan malas sebenarnya, nggak tega gue. Ini aduh, ya ampun. Yawing, kalau gini Yawing. 4-0 lawan Brand. Astaga. Lisandro Martinez 50 juta 50 juta buat bikin blunder. buat bikin blunder ya bikin kan. kesalahan. De Gea kacau kemarin. Kayaknya Tapi gini, kalau De Gea oke lah. Musim lalu MU selalu ditolongin sama De Gea sama Ronaldo tuh. masa timbang satu kesalahan langsung Masa disalah-salahin timbang ya? satu game blunder disalah-salahin yang menurut gua ya kiper nggak bisa selamanya main bagus gitu, nggak bisa setiap match. Ketika kiper lagi out of perform kan backnya yang harusnya yang nge-cover. Ini Lisandro Martinez kacau. Ya kalau sampai kiper blunder juga. Tapi dipertanyain lah kenapa bisa Iya. blunder kayak Tapi gitu. kalau gol Tembus pertahanannya. pertama ya. Ya, itu- De Gea bodoh lah istilahnya. Iya, tapi maksud gue Tapi ya, Lisandro juga di situ nggak berhasil nutup. Ya, Iya. Tapi bola pelan. Ya, Sap. itu ya, itu dia, tak- itu miss De Gea lah. Miss De Gea gol cuma pertama. maksud gua ya oke lah De Gea main jelek kemarin, tapi ya dia pertama nih dia minta maaf kan ke supporter kan dan di pers dan lain-lain. Ya tapi wajar aja, nggak ada pemain yang bisa main bagus setiap match. Tinggal tugas backnya ketika kiper main jelek dia cover, dan tugas penyerangnya lu kejebolan 4 lu gol 5 kan lu tetap menang. Harusnya begitu. Tapi kalau kemarin tuh titiknya itu di gol pertama tuh, ketika gol pertama waduh Mental itu drop, kacau. mental Itu drop, mental kacau drop. banget, kacau banget. Hancur-hancuran. Mental Iya, drop. hancur-hancuran di situ. Emang hancur-hancuran terus sih. Cuma Ya. kalau kemarin kita lihat kemarin itu si gol pertama itu mental drop banget. mental drop. Dan Luke Shaw kalah sprint. Maguire udahlah, Maguire Maguire. Kemarin nggak dipercaya sama De Gea dia. Iya, makanya kan blunder kan. Ya siapa yang percaya Maguire lah, blunder terus capek kali De Gea juga. Udah pahit banget ya kan. Lisandro Martinez datang dengan ekspektasi penuh ya kan. Oh, ini pemain bla 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 bla. Ini Liga Inggris. Bukannya masalah postur atau gimana, mengecilkan atau gimana, tapi ya kalau lu postur lu kecil, lu harus punya kemampuan yang spesial menurut gua di Inggris. Ya. Spesialnya tuh bukan sekedar spesial tapi emang di atas rata-rata. Di atas rata-rata yang jauh gitu Di ya. atas rata-rata pemain bintang di Liga Inggris. Iya. Dengan keterbatasan fisik loh. Apalagi gitu dia ya. back tengah gitu, tembok terakhir ibaratnya. Lu harus punya sesuatu yang lu tonjolin lebih. Kalau lu speed masih kejar-kejaran, lu heading kalah kan duel tuh. Kalau lu body balance juga, ya kita contoh lah Adama Traore. Visi nggak jelek visinya ya kan. Gaya main berantakan. Tapi eksplosif banget kan dia kan apa? Dengan punya kelebihan di postur, eksplosif. Jadi dia bisa unggul sepersekian detik dari lawan-lawannya gitu loh maksud gua. Ada yang bisa diandelin lah. Dan pokoknya kita dari lihat dia. ada Traore nggak kemana-mana juga, nggak jadi bintang juga kan maksud gua. Lisandro Martinez dengan postur yang segitu bukan mengecilkan ya, tapi lu harus punya sesuatu yang lu tonjolin lebih gitu. Dan gua nggak ngerti kenapa Ten Hag taruh dia di defensive midfield gitu menurut gua, Harusnya kayak gitu ya. di gelandang bertahan. Kehilangan Pogba, Eriksen ternyata nggak sesuai ekspektasi. Lu berekspektasi apa sama orang yang baru sembuh gitu? lu masih ada Rafael Varane di bench lu. Ya itu Iya, Varane nggak main, belum itu dia. Lindelof nggak main. Menurut gua Ada Lindelof juga. duet Varane Bailey itu patut dicoba. Bailey masih ada kan? Berarti yang dipertanyakan ini yang gue pengen pertanyakan juga Erik ten Hag-nya ini memilih pemain ketika
Luke Shaw dan Dalot performnya jelek banget masih dipasang loh. Masalahnya formasi juga sama. Iya, Yang itu dia. dipakai sama persis Istilahnya cuman kayak ganti Ronaldo doang. mungkin timbang lawan Brentford nih udah yang kemarin aja dulu kali ya gitu. Atau kayak gini gini tuh. Ini strategi Ten Hag nih. Strategi Ten Hag. 5 match awal udah gini ya terus. Habis itu dikeluarin baru ntar. Gak ada. Biar tsunami trofi. Ya elah. Itu dia. Enggak, maksudnya Itu cerdas ini Ten Hag. Enggak, Cerdas. cuma ada nih kawan gue nih ya. Ada serius nih kawan gue bilang. Dia masih ngomong kayak gini. Enggak, emang awal kayak gini tertatih-tatih, tapi ini awal mula tsunami. Tsunami trofi gila. Kayak kata gua. Arsenal kali do kemarin. Kawan. Arsenal kan gitu awal-awal kan jelek. Ya ujung-ujungnya juga jelek, Cak, peringkat 5. Ya lumayan kan istilahnya sih. Cak, berapa MU pengeluaran? Beli pemain. Lumayan dah. Gede kan? 5 musim terakhir. Gede-gede banget kan? Lu lihat anjing peringkat terakhir. Ya Arsenal juga musim lalu peringkat terakhir sih. Tapi MU kan bukan Arsenal anjing. Ini bukan Arsenal. Iya dong. Di atas. Jelas. Dulu. Berapa musim terakhir? Sekarang Arsenal jauh di atas ya kan. Pemain cadangan Arsenal juga masih menang lah MU begitu. Dari 2. Udah ntar dong. Erik Ten Hag ntar keren ini. Nah, ntar. ya kita Allah, tungguin. Cak. Nih, Nih, kita tungguin. Nah, tungguin apanya nih? Tungguin dipecatnya bagaimana? ya paling Ntar ada ini. Nggak. Gua rasa dia lagi merancang taktik. alah. Nah, ntar lu diam ntar kalau menang Iya. 20-0 diam. Ya elah, Cak. Ntar Ronaldo buka baju lagi. Kagak bakal. Udah nangis-nangis lu. Ya, ntar Kalau MU menang lawan Arsenal, gua setiap podcast sampai akhir musim pakai baju MU. Kagak bakal. Lu lihat aja permainannya, anjing apa ini? Sepak bola macam apa ini? Manchester United bermain, ya Allah, sama kalah. Jago juga SSB itu Iya, apa? bener sih. Tuh Metro kukusan tuh. Ya Allah, MU. Keras-keras itu pemainnya emang. Masalahnya, aduh, lu gue mulai ragu nih sama Ten Hag nih. Apa jangan-jangan di Ajax karena filosofi Ajax yang udah siapapun pelatihnya kayak gitu, jadi Ten Hag tinggal ngikut. Nyaman. Kayak ya udah, lu musim lalu formasi gimana ya udah ikutin, atau si pemain MU-nya nggak bisa mengaplikasikan taktiknya Ten Hag. enggak dong. Ini belum dikeluarin aja nih. Apa yang mau dikeluarin, Cak? Apa yang mau dikeluarin? Yang kemarin aja yang main kan masih itu aja kan. Cak, nih, Ntar kalau Ten Hag Lu Kalau- ini sarkas apa sih, Cak? Sialan juga lu, Cak. Apa, Cak? serius ya? Fan MU pasti setuju ya guys. Salah kalau kalau dia Erik belain Ten Hag- MU ya. Belain Ten Hag ya. Erik Ten Hag Ini bercanda nih. keluarin orang, taktik sialan nih. sebenarnya. Aduh, Lu MU. kaget lu sebentar ya. Ya Allah, Cak. Apa mungkin dia 5 laga nih dicobain ya? Iya. Ini yang pantas dijual nih. Biar sekalian dipecat aja tuh sekalian. Dianya dipecat sama Iya, anjing. iya. Enggak, kacau banget anjing MU, tapi gua akuin udah kacau banget mainnya. Membosankan tau gak lu? Udah Masalahnya acak-acakan. acak-acakan itu. Nggak ada. Nih, kalau lu perhatiin lawan terakhir apa? Brentford ya? Kemarin Brentford kan. Itu si siapa kanannya? Dalot pegang bola. 5 itu di kotak penalti lawan 5 udah sejajar anjing. Udah baris gitu, maksud gua. Nggak ada triangle, nggak ada. Atau kalau lu nggak mau triangle, ada satu dua pemain tarik, biar yang lain, biar yang di wing Kalau nggak nih jangkar lu bisa bisa lebar masuk. dikit buat long pass. Iya, kasih ruang gitu. Karena Jadi dari Dalot tuh jauh banget karena ke depan. karena kalau lu crossing 5 nih, taruh si Brentford kan rame banget tuh, ada 7 kali 6 7. Kalau lu crossing kayak gitu, lu cuma ibaratnya untung-untungan. Ini bola nyampe Tunggu kepala apa kemelut, enggak. tunggu Jadi kemelut. crossingnya enggak dibuat konsep, tau gak lu? Enggak gimana caranya pemain Brentford ketarik, bolanya datang dapat ruang. Itulah MU kemarin passing depan kotak penalti, ujung-ujungnya buntu crossing udah habis. Iya. Dan passingnya nggak jelas. Dan akurasi Bruno Iya. udah habis. Gua nggak ngerti, Bruno udah drop banget ya. Kayak bisa dibilang pemain juga kehilangan percaya diri semua sih. Itu sih. Habis nggak percaya dirinya. Setelah Mentalnya udah kalah habis. Setuju. game pertama, Setuju. terus De Gea blunder, makin hancur, Kemarin makin hancur. De Gea blunder sih puncak. Tapi Ya bener nih ibaratnya kata pemain anjing penolong terakhir gue. Iya, ibaratnya ini top-topan gua aja udah begini Udah nih. kewalahan. Ya udahlah. Ya udah, jadi Ya Uns mau gimana? itu kayak Ronaldo gitu, maksud gua. Yang gue sorotin juga Ronaldo selalu berantem kan sama Ten Hag. Maksud gua ternyata Ten Hag hebat untuk ngelatih wonderkid, untuk ngelatih anak-anak kecil, Bukan untuk buat seorang ngelatih superstar. liga.
Tapi ketika ketemu dengan pemain-pemain mega bintang, Cristiano Belum Ronaldo bisa ya, segala belum macam, bisa. gak bisa dihandle sama Itu dia. kalah mental. Kalah. Seharusnya pelatih lebih tinggi dari pemain seharusnya. Pelatih kan bos. Iya. Ibarat kalau di tim pelatih itu bos, pemain Kalau dia apa yang dibilang pelatih harus diikutin. Di Ronaldo semau dia ya kan. Si Bruno marah-marah mulu. Gak punya standing Marwah, point. pelatih nggak Iya, punya gak punya marwah. standing point, bener. Kacau tuh si Ten Hag, kecewa gua. Padahal gua Ten Hag favorit gua dia pas di Ajax tuh kemarin, cuma Dengan filosofi permainan Belandanya ya kan. Tapi ya gimana lagi udah. MU akan tertatih-tatih lah sampai akhir musim. Murinya degradasi doang. Kagak bakal kalau degradasi Gue mah. mikir dukung apa lagi ya Liga Inggris ya. Kagak lah kalau degradasi mah enggak, peringkat 15 lah paling. 15 lah. Kalau ya kalau Newcastle dong kemarin. ya bisa lah menang kalau lawan siapa ya, lawan Brentford kalah, lawan Brighton kalah. Ntar Villa kali ya. Wah, Aston Villa, Gerrard punya itu kan. Lawan Liverpool menang ntar besok dong. Hah? Lawan Liverpool menang ini. Menang. Oh, lawan Liverpool ketemu ya besok Iya, ya? Menang ini. sih. Ronaldo hat-trick, Sap. Bener. Emang iya. Ronaldo hat-trick nih. Maguire sundulan 2000 kali. Erik ten Hag main lagi. buat ini berapa menit Anjing lagi, pemain. Bos? Ini bahas MU ini udah kacau bener ini. Lisandro katanya. Apalagi Tapi Lisandro. kalau dream Jadi team lu anuan dia. dream team lu kalau lu jadi ten Hag gimana, Sap? Kalau MU. ini lu sebagai Gimana fans nih? MU nih, apa yang lu Iya. lakuin dah? Apa? Gimana? Kiper Gua deh butuh- ya. Hah? Kiper deh ya. Enggak. Gue bukan butuh taktik pertama sih. Gue balikin mentalnya dulu. Gimana caranya menurut lu? Kayak butuh apa namanya? Eh, Motivator. Istilahnya kayak mungkin butuh Ronaldo kayak di Portugal Bukan seperti itu. Motivator beneran. dari Kayak luar gitu. Iya, ngedatengin motivator kan maksud iya, lu kan. kayak Kick Andy tuh. Iya, datengin dia dulu pertama. Iya, lu bikin seminar dah. Di seminar ya. Terus Oh, di luar lapangan. di luar lapangan. Luar lapangan. Itu faktor penting, Cak. Liburan ya. Gathering. Ada yang gathering dulu. Benar. Iya. Kalau di sini ibaratnya kayak persami gitu. Oh, bersami. Oh, Iya. bener ya. Agak ada yang boleh bawa HP. Iya. Karena yang boleh gaya-gayaan. Semua sama ya? Tapi gue setuju tuh harus dari motivator karena tipikal pelatih ada dua, yang taktikal sama yang motivator. Si Ten Hag nih mungkin nggak bisa memotivasi pemainnya, dia tipikal yang taktik banget nih. Kayak kalau lu ngejalanin taktik gue bener, kita menang gitu. Tapi kan pada akhirnya kan ada sisi-sisi lain dari sepak bola yang bukan cuma taktik gitu. Ya istilahnya Bukan per juga- pemain bukan nggak teknis. all out gitu ya. Iya. Iya. All out istilahnya kayak si Maguire sebenarnya jago. Kayak ya. lu nggak bermain gitu ya. nggak bermain. Kalau kata Mas BP itu nggak bermain pakai hati. Istilahnya kayak gitu lah, kayak keluarin performa terbaik, ya kan? Bener kan, Dalot positioningnya kurang oke apa itu positioningnya ya kan, kacau itu. Itu McTominay bisa tubruk-tubrukan sama orang. Itu goblok sama. Anjing lah tuh pemain. Masih dimainin ini. Kok masih dimainin McTominay loh? Boleh berontak itu dia. Goblok banget ya. Kalau kata Kiki berantem sama bola dia. Itu yang Ronaldo udah muter dipasing ke McTominay, habis itu dibuang anjing. Tolol anjing. Iya, namanya bukan bermain dengan hati, Cak. Iya. Kacau bener. Bermain Gua kayak udah- main pan football ya istilahnya. Asal-asalan Itu gitu. si Fred juga kenapa masih dipasang gitu ya. Gua gak habis pikir gua lu. Enggak, masalahnya formasinya sama, udah kalah 2-0 Ya kemarin itu kan. mungkin ya Satu. Erikson ditaruh di DM itu coba-coba mungkin ya nanti Rabiot datang kan. Kalau kayak itu pengen dimatiin dia. Ditaruh di DM ya. Erikson. Kasian banget. Enggak. Ya istilahnya kok mungkin kayak Ten Hag, wah ini Erikson bisa jembatan kali jemput bola. Dia jemput mikirnya bola. Erikson pas di Iya. Tottenham mungkin lagi Jemput jaya-jaya. bola, umpan lambung. Umpan lambung Ronaldo ya kan. Ronaldo. Bukan Erikson yang dulu pengen dibeli Madrid, bukan. Bukan anjing. MU Rashford juga tuh, wah kacau bener tuh Rashford tuh. Udah tumpul lah. Rashford tuh udah kacau banget tuh, dia katrok main tuh. Bintang belum bersinar dari dulu. Iya, gara dikit-dikit gajinya MU gitu sih. Pemain bagus dikit gajinya langsung kayak orang gila, kontrak gila. Jadi pemainnya tuh
demotivasi, nggak yang jadi mainnya tuh gue ngerasa ini tuh kayak ya udah gue pemain bintang nih di sini, gue main di Manchester United, gaji gue tinggi jadi McTominay gajinya rendah tapi goblok. Dia kesal ya. Kesel itu. Oh berarti harus rata ya. Enggak, jadi dia tuh mainnya nggak Kata gua berdiri sama rendah, duduk sama tinggi. Harusnya gitu. Iya kan? Hitler abis tuh. Iya, jadi lu gathering Terus dulu. sukses kan. Sukses dia gitu. Terus gitu ya. Iya, gathering, makan. makan. Pakai piring penjara, ya kan? Di kemah bareng-bareng di tol, ya kan? Jadi semua Ronaldo sharing gitu kan, Iya. cerita. Maguire Ini cerita. zaman Sir Alex gini loh Iya. gitu ya. Kan jadi Gini tahu loh ya kan. Kan gua mah dulu sama Roy Keane maksud deh. Kacau. Gambar bolak-balik gua begitu. Bolak-balik. Ini kalau song sama gua anjing. Iya. Maguire lu kalau begitu dulu buset ya. Abis itu diinjek-injek lu di sepak pojok lah gitu. Di tiang corner lu diinjek-injek pala lu. Mah adu nasib Main mulu. begitu, makanya. Jadinya pemain senior adu nasib mulu. Iya. Lu mah enak. Lumayan lah gaji Udah udah baru dateng ya kan. Udah main langsung ya. Lisandro langsung starter ya kan. Langsung starter busuk lagi tuh orang tuh. Iya makanya. Terus di tengah-tengah Dega curhat, gue sebenernya udah capek. Gue mau jujur-jujuran aja ya, per-peran. Emang gue lu tol banget anjing jadi orang. Bangsat lu anjing. Ya thank you buat Edu ya, nggak jadi datengin Lisandro malah datengin Zichenko, top lah. Bagus banget itu. Zichenko kelas dunia, Zichenko. Sih perlu ya kayak gini sebenarnya. Perlu nih, MU tuh kan mesti diajak ngobrol nih kayaknya nih. Pemainannya sama dudukin gitu sama supporternya maunya gimana. Kalau nggak kayak butuh itu deh, hipnoterapi. Bener sih. Bener tuh. Di mana di Sawangan? Apa? Di Sawangan. Kagak itu. Online aja kan ya. Ada di Fatmawati. Iya. Gue pernah lihat sembarang. Enggak, kalau MU emang buntu banget tuh gue udah kenal Mbah. Bisa kali selisih 2 gol mah. Bisa timbang bawa aku galon aja ntar dibaca-bacain. Tapi harus mantang ya. Gak boleh apa dong kalau lomba dong. Gak mau, pokoknya airnya gak boleh, harus sebelum main harus dibasuh di mukanya ya kan. Di kamar mandi baca doa ya Itu kan. di Liga Inggris belum pernah ada. Kata gua kalau MU buntu kontak aja ntar. Oh, di sini kan balon ya, kalah-kalahan ya. Bener, ada di Oh, di sana mah menang jauh ya. tempatnya di Citayam deket rel. Gua pernah jam 2 pagi ya kan. Kalau MU butuh kontak aja. Bisa nyebrang negara nggak dulu itu Mbah? Lah di angkut ya. Asal Mbah lawannya nggak lebih kuat mah menang Cak. Iya diseberangin. Ya udahlah, MU lah emang. Tai. MU nih hiburan banget nih. Hiburan banget sih buat di game week kedua ini. Tapi harus optimis sih, tsunami trofi tetap akan datang ya kan. Ya namanya tsunami doh tsunami di mana-mana air laut itu turun Pasang dulu. dulu. Surut. Iya bener Cak, bener. Habis itu baru tsunami. Ya Emang fans MU ngomong begitu semua Cak. Bener gua mah. Habis itu Basarnas. Anjing tsunami lu anjing bener lu. Udah kesal banget nih dari tadi nih. Tsunami. Aduh. Manchester United. Kayak perlu itu nih. Taisei Marukawa deh. Kacau tuh. Jago banget itu dia. Bener. Gila banget sih dia. Beknya Pretius. Taisei 2 Apa tahun. jangka? Kacau. Jangka. Tapi Matius Pato lebih oke Sam. Matius Pato. Matius Pato Gua tuh gitu. keren. Duetnya menyek nyobe ya. Sayangnya Lorenzo Cabanas. Kacau belakangnya Aldo Barreto ya. Udahlah. Itu shot All Star itu pada masanya mah. Bisa itu. Gustavo Lopez. Iya. Kacau tuh Gustavo Lopez. Carrasco. Spider ya. Ronald Pagundes. Bagus. Waktunya habis nih tapi nih. Kacau nih. Aduh udah malam banget lagi. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi nih guys. 3 pagi waktu Indonesia Barat. Oh yes. Selamat Hari Kemerdekaan untuk Republik tercinta. Semoga semakin jaya, Makin maju sepak bolanya, semakin maju sepak bolanya, infrastruktur. Ya, yang penting mah pada sehat, ya kan. Pada banyak rezekinya. Amin. Bolanya biar pada pintar. Amin. Biar pada jadi orang sukses ya. Amin. Naikin aja orang tua ya. Amin. Biar bisa bikin podcast lagi. Bener. Ya Amin. Allah. Biar pada sukses dah. Amin. Kuat ya.
Merdeka. Merdeka. Ulang tahun ke berapa sih? Indonesia. 77 kayak. Kan mereka tahun 45. 77. 77. 77. Matematika gua bagus banget, Sang. 77 tambah 45 berapa? Dia 45. 133. Lalu ucapan lu buat Indonesia gimana lu di hari kemerdekaan? Ya ini, semoga di hari kemerdekaan ini harapan kedepannya sepak bola kita lebih maju, infrastruktur kita diperbaiki, kita ya nggak muluk-muluk lah juara Piala Dunia lah. Amin. Amin. Piala dunia mana itu? Hah? Piala dunia Weh, mana? harus optimis, Cak. Oh, Harus optimis, tenang aja. Iya. Juara Piala Dunia ini. Siap. Dunia mana kek? Nanti mah juara. Iya. Ya udah Kalau lah. lu gimana cara apa Kalau buat gua- negara kita tercinta ini, Cak? Semoga semuanya semakin solid lah. Solid ya. Kalau sepak bola makin maju infrastrukturnya, kemudian ekonominya nggak gini-gini terus, ya kan? Semoga semakin rata, tidak ada kesenjangan sosial. Amin. Amin ya Allah. Sama ini Pemprov Depok ini tolong ya, Margonda itu macet bener itu Margonda, 3 jam dari UI ke Margonda itu, cobalah dilebarin jalan apa gimana lah biar ya nggak tahu lah, coba yang bener, coba itu macet banget itu, saya nggak kuat itu Pak, tolong Pak. Cece. Gimana lu tadi ceritain? Saya kesini Pak naik motor Pak, itu mobil tukeran saya, mobil saya itu dengerin radio sampai saya yang jadi penyiar itu. Tolonglah Pemprov Depok lah, inovasinya lah. Sampai penyiarnya yang request ya. Kata gua lagu ini mulu Mas. Oke, dari gua singkat aja buat negeri gua tercinta, Indonesia. Semoga kita merdeka, Amin. sebenar-benarnya merdeka. Amin. Oke. Berakhir sudah perjumpaan kita pada episode kali ini. Terima kasih yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua puas, bisa tertawa, bisa mendapatkan ilmu. Enggak ilmu kali ya. Enggak Ya tahu. semoga lah ilmu sepak bola dikit-dikit walaupun kita juga masih belajar. Jangan lupa subscribe ya guys. Jangan lupa subscribe, jangan lupa datang ke Game Lab, jangan lupa beli pempek. Ya. Oke, Jangan lupa dengerin Bolt Enak. jangan lupa beli Volcano. Jangan lupa beli fake boxer. Fake boxer JKT, bisa juga. Follow juga Sandara. Dengerin lagunya. Apa lagi? Apa lagi ya? Udah itu aja. Udah itu cukup aja. ya. Cukup ya. Oke, gue tutup. Selamat malam Indonesia, selamat malam Kota Depok, selamat malam dunia. Bye bye.